Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mukmin populer yang dirahmati Allah, baru-baru ini masyarakat Indonesia sedang hangat memperbincangkan film berjudul Ipar Adalah Maut yang tayang di bioskop pada 13 Juni 2024. Poin yang paling disoroti dalam film ini adalah perselingkuhan yang terjadi antara suami dengan adik iparnya. Film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo ini membawa penonton dalam suasana campur aduk antara amarah, kecewa, hingga sedih. Bagaimana tidak, kisah dalam film Ipar Adalah Maut sangat relevan dan kerap terjadi di tengah masyarakat. Siapa sangka judul Ipar Adalah Maut nyatanya merupakan kutipan dari sabda Rasulullah SAW. Yuk, kita akan membahas tentang hadits yang mengatakan ipar adalah maut. Apa sih sebenarnya makna dari hadits ini? Kenapa Rasulullah SAW sampai menyebutkan hal tersebut? Yuk, kita simak bersama. Sahabat mukmin populer yang dirahmati Allah, teman-teman, pernah nggak kalian merasa canggung atau mungkin bingung saat berinteraksi dengan ipar? Kenapa sih ada batasan-batasan tertentu yang harus kita jaga dalam hubungan keluarga, khususnya dengan ipar? Nah, di video ini kita akan mengupas tuntas hadits yang sering dijadikan rujukan tentang hal ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini sampai habis ya, karena kita juga akan melihat relevansi hadits ini dalam kehidupan modern kita. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan update video-video kajian menarik lainnya. Klik juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi langsung setiap ada video baru. Terima kasih teman-teman. Mari kita mulai dengan hadits yang berbunyi, Ipar Adalah Maut. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir. Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita. Lalu seorang laki-laki Ansor bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar? Beliau menjawab, ipar adalah maut. Kenapa Rasulullah SAW menyebut ipar sebagai maut? Ada beberapa penafsiran dari ulama mengenai hal ini. Menurut Al-Munawi, banyak orang yang tidak menyadari bahwa ipar bukanlah mahram. Ini berarti ada hukum-hukum fikih yang berlaku seperti menutup aurat dan tidak boleh bersentuhan. Al-Munawi juga menambahkan bahwa seringkali orang tidak menjaga batasan-batasan ini yang dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Imam An-Nawawi memberikan penjelasan tambahan. Beliau mengatakan bahwa bahayanya ipar terkadang lebih besar daripada orang asing. Hal ini karena suami atau istri mungkin tidak terlalu waspada terhadap iparnya yang lawan jenis, sehingga hal-hal seperti perselingkuhan, perzinaan, dan cemburu buta bisa saja terjadi jika tidak dicegah. Teman-teman, meskipun hadits ini berasal dari zaman Rasulullah SAW, relevansinya masih sangat terasa hingga saat ini. Banyak kasus perselingkuhan yang melibatkan ipar atau kerabat dekat lainnya. Film Ipar Adalah Maut yang baru-baru ini tayang di bioskop juga menggambarkan hal ini dengan sangat nyata. Menjaga batasan dalam hubungan keluarga adalah kunci untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan hanya dalam hal fisik, tapi juga dalam komunikasi dan interaksi sehari-hari. Jangan sampai rasa nyaman dengan ipar membuat kita lengah terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Khalwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram adalah hal yang dilarang dalam Islam. Hal ini termasuk ketika kita berdua-duaan dengan ipar. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berhati-hati agar tidak terjadi fitnah dan godaan yang bisa merusak hubungan rumah tangga. Banyak sekali kasus nyata di masyarakat yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga batasan ini. Misalnya, seorang suami yang terlalu sering berduaan dengan adik iparnya akhirnya menimbulkan perselingkuhan. Kisah-kisah seperti ini bukan hanya cerita fiksi, tapi terjadi di sekitar kita. Dari perspektif psikologis, menjaga batasan dengan ipar juga penting untuk menghindari kecemburuan dan konflik dalam rumah tangga. Psikolog menyebutkan bahwa keintiman yang berlebihan dengan ipar bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman dan curiga dari pasangan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga batasan ini? Pertama, selalu ingat bahwa ipar bukanlah mahram. Kedua, hindari berdua-duaan dan selalu ada pihak ketiga saat bertemu. Ketiga, jaga aurat dan jangan bersentuhan.
Dan yang terakhir, komunikasikan dengan pasangan tentang pentingnya menjaga batasan ini. Kesimpulannya, hadits ipar adalah maut mengajarkan kita untuk selalu waspada dan menjaga batasan dalam hubungan keluarga. Dengan memahami dan menerapkan ajaran ini, kita bisa menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari godaan yang bisa merusak hubungan kita. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari hadits ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.